Lagi dengan saya, channel yang khusus membahas seputar dunia hipnoterapi dan kesehatan. Yaitu channel apa? Channel Dr. Made Hipnotis. Pernah dengar istilah masuk angin enggak? Jadi ketika kita kelelahan, capek ya, badan kita tiba-tiba kita mengalami kondisi yang disebut masuk angin. Apakah angin dari kipas angin atau angin dari udara luar ya, itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Makanya nonton sampai akhir, jangan di skip ya. Nonton sampai akhir agar bisa mengerti apa itu masuk angin. Nah, biasanya nih orang atau seseorang disebut masuk angin itu biasanya gejalanya itu kembung ya, sebah, rasa nyeri di perut, dan biasanya kalau agak parah sedikit itu sampai bersendawa. Nanti kalau dia minum minuman yang hangat ya, yang atau jamu-jamuan tertentu, itu masuk anginnya hilang. Nah, bagaimana kalau masuk angin ini, kembung ini, atau sendawanya terjadi terus-menerus dari bangun tidur sampai mau tidur, dan itu terjadi berhari-hari. Bisa saja gejala masuk angin ini kalau terjadi terus-menerus itu bisa disebabkan karena penyakit yang serius atau efek samping obat yang kita konsumsi jangka panjang. Nah, kita cerita dulu ya bagaimana proses masuk angin itu bisa terjadi. Jadi kalau kita berbicara soal saluran pencernaan, kita bicara dari mulut dulu. Kemudian makanan itu masuk dari mulut, lalu masuk ke kerongkongan. Habis dari kerongkongan turun ke lambung. Nah, makanan yang ada di lambung dicerna sedemikian rupa, lalu masuk ke usus halus. Terakhir dia masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini ada gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik. Di lambung juga ada gerakan ya. Nah, gerakan peristaltik ini, gerakan usus besar ini untuk menghasilkan angin ya. Dan angin yang dihasilkan pada usus besar ini untuk mendorong kotoran kita, dan kita sebut kalau turun ke bawah kadang-kadang berupa kentut ya. Nah, kalau gerakan usus besar ini melambat ya, gerakannya melambat entah karena apapun, maka angin yang udara yang diproduksi dari makanan tadi ya, dari sisa-sisa makanan tadi itu tidak terdorong ke bawah, atau yang terdorong ke bawahnya teramat sedikit lah ya. Maka sebagian akan naik ke atas, yaitu lewat usus halus dulu, lalu masuk ke lambung. Jadi lambungnya ini penuh dengan angin. Nah, angin yang penuh di daerah lambung ini tentu menimbulkan keluhan berupa sebah, ya, kembung, nyeri saking full anginnya. Nah, untuk membuang kelebihan angin ini, tubuh mengadakan suatu refleks. Nah, refleksnya itu berupa sendawa. Jadi sendawa ini adalah cara tubuh untuk membuang kelebihan angin di lambung agar rasa nyerinya berkurang. Nah, yang terjadi kadang-kadang sendawanya ini nggak hilang-hilang walaupun sudah dibuang. Bahkan ini ada pasien yang mengeluh sendawa dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, dan itu terjadi berhari-hari. Karena apa? Karena walaupun tubuh membuang kelebihan angin melalui sendawa, tetapi angin yang dikirim dari usus besar itu terus-menerus. Jadi intinya kalau kita mau menghentikan proses sendawa, itu sebenarnya kita harus mengembalikan gerakan usus besar kita. Nah, ternyata kondisi yang bisa membuat gerakan usus kita menurun atau tidak ada sama sekali itu bisa disebabkan karena misalnya kondisi stres,
kondisi cemas, kondisi panik ya, atau efek samping obat-obat yang mungkin dikonsumsi terus-menerus ya. Ada obat-obat seperti obat-obat gula, ketika dikonsumsi terus-menerus kadang-kadang efek obat itu berupa penurunan gerakan usus besar yang mengakibatkan angin terus naik. Yang paling sering itu adalah biasanya kalau kita tidak mengkonsumsi obat-obat adalah faktor stres, cemas, panik ya. Dan teman-teman harusnya ketika kita mendapatkan keluhan ini yang kita obati bukan cuma obat-obat kembung, obat-obat mah ya yang sering kita dengar, tetapi kita harus juga mampu menghilangkan sebabnya. Jadi kalau sebabnya cemas, sebabnya stres, atau panik, ya kita harus hilangkan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menghilangkan stres, cemas, panik agar masuk angin kita bisa hilang? Banyak cara ya. Ada kita menggunakan obat-obatan anti stres. Oh ya. Jadi, nah, kalau obat-obat anti stres, teman-teman harus berkonsultasi dengan dokter ya. Yang kedua dengan hipnoterapi. Nah, kalau teman-teman memakai hipnoterapi, teman-teman juga harus temui hipnoterapi yang ada di kota teman-teman. Nah, cara kerja hipnoterapi itu sebenarnya adalah seorang hipnoterapi itu akan membuat teman-teman mengalami kondisi yang trans ya. Nah, dia fokusnya tuh di pikiran bawah sadar kita. Karena dianggap stres, cemas, panik itu ada di pikiran bawah sadar. Ketika seseorang bisa dibuat trans, maka cemasnya, stresnya, paniknya minimal bisa dikurangi. Yang ketiga itu afirmasi. Jadi kalau teman-teman mendengar afirmasi mungkin awam ya, kok apa itu afirmasi? Afirmasi itu istilah sebenarnya cara kita melawan apa yang terjadi dalam diri kita. Mungkin teman-teman pernah bilang, nanti kalau kita stres, cemas, itu jawabnya dilawan. Nah, lawannya dengan menggunakan kata-kata afirmasi. Afirmasi itu efeknya luar biasa kalau kita ucapkan terus-menerus selama kurang lebih 30 hari lah. Ya, misalnya afirmasi itu katakan misalnya, saya bahagia, saya senang, saya happy. Ini contoh bagi teman-teman yang mengalami stres. Jadi banyak kalimat positif yang lain disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Atau lakukan sesuatu yang mungkin bisa membuat teman-teman keluar dari stres cemas. Jadi ada orang dengan menggunakan yoga, ada meditasi, ada yang refreshing ya, refreshing piknik untuk menghilangkan rasa suntuknya. Apapun bisa dilakukan. Termasuk tidur ya bagi teman-teman yang mungkin kerjanya porsir, kurang istirahat, mungkin jawabannya adalah tidur ya. Oke, teman-teman, demikian topik kita tentang masuk angin ya. Atau gejalanya kalau teman-teman merasa nyeri perut, kembung, sebah ya sampai sendawa tapi terjadi terus-menerus ya, itu sudah berpikir jangan-jangan ada kondisi yang lebih serius daripada hanya mungkin kelelahan. Oke, teman-teman tetap semangat.